Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menggunakan masker adalah sebuah perubahan perilaku yang harus dipatuhi masyarakat sejak pandemi COVID-19 melanda dunia. Namun demikian masih ada saja warga yang abai tidak melaksanakan anjuran ini dengan berbagai alasan. Data Satuan Polisi Pamong Praja DIY mencatat ada 12.154 pelanggaran protokol kesehatan di bulan September dan 9.458 pelanggaran di bulan Oktober. Meski jumlahnya sedikit turun, namun angka tersebut masih tergolong cukup tinggi. Kepala Satpol PP DIY Novia Rahmat menerangkan, dalam periode Senin hingga Jumat, rata-rata terjadi 100 hingga 150 pelanggaran. Sementara di hari Sabtu dan Minggu mencapai 500 hingga 1.100 pelanggaran. Pelanggaran protokol kesehatan ini paling banyak adalah mereka yang tidak menggunakan masker secara benar. Ada yang hanya ditaruh di dagu hingga yang dikantongi saja. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah ketaatan di dalam pemakaian masker. Jadi ada 3 kategori dalam pemakaian masker ini. Yang pertama, masyarakat yang tidak memakai masker sama sekali. Yang kedua, masyarakat yang membawa masker tapi hanya dikantongi atau dimasukkan di dalam tas. Yang ketiga adalah masyarakat yang memakai masker tapi tidak benar cara pemakaian, hanya ditempel di dagu. Dan kategori yang lain terkait dengan jaga jarak, kemudian dengan kepatuhan dalam mencuci tangan. Maka pelanggaran yang paling tinggi adalah di dalam hal pemakaian masker, terutama sekali yang memakai masker hanya untuk dikantongi. Itu yang paling banyak kita temukan. Ya, pengap dan sumpek adalah alasan yang sering masyarakat lontarkan ketika terjaring operasi non-justisi penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Protokol kesehatan mereka sudah paham dia wajib pakai masker. Tetapi ketika kenapa ditanya mereka tidak pakai masker, jawabannya hampir selalu sama, yaitu pengap, tidak nyaman memakai masker. Kemudian termasuk misalnya berkerumun. Kenapa berkerumun? Karena biasanya kalau kumpul-kumpul itu harus dekat-dekatan. Tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan, terutama penggunaan masker yang didominasi usia 20 hingga 29 tahun, yang seharusnya lebih paham dan menjadi garda terdepan penerapan protokol kesehatan. Hal ini juga berbanding lurus dengan angka kasus positif yang didominasi usia-usia milenial. Dari pelanggaran-pelanggaran itu yang paling tinggi adalah yang berumur 20 sampai dengan 29 tahun, itu adalah kaum milenial. Jadi seharusnya kan kalau milenial dan pelajar mahasiswa ini juga yang menjadi agen perubahan untuk penegakan protokol kesehatan. Dan angka-angka ini ternyata berbanding lurus dengan pertumbuhan angka positif yang ada di DIY. Ternyata angka positif itu paling tinggi itu didominasi umur 20 sampai dengan umur 30. Merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, bagi masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa kerja sosial. Satuan Polisi Pamong Praja DIY pun juga tak kalah berdiam diri. Penindakan dan sosialisasi terus dilakukan, terlebih di kawasan publik dan wisata. Sanksi yang diatur dalam peraturan gubernur ini untuk yang perorangan, itu mulai dari teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, pembinaan. Nah, dalam pelanggaran perorangan, kerja sosial yang kita terapkan adalah dengan cara menyapu jalan, memungut sampah, dan mencopotin lontek-lontek yang ada di pinggir jalan. Ya, upaya menekan kasus COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kesehatan semata. Namun juga dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan. Terlebih sudah banyak himbauan-himbauan terpasang untuk terus mengingatkan bahwa penerapan protokol kesehatan adalah penting di masa pandemi ini.
Liputan Jogja TV.